Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Shalom Depok. Pagi ini ada Kak Ilona, Kak Rina, dan Kak Asnat. Juga ada Kak Tommy dan Kak Daniel di pemusik. Sebelum masuk dalam ibadah, kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo adik-adik kita berdiri yuk sama-sama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekarang kita mau menyanyi satu lagu lagi, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali, kita mau saat teduh bersama-sama. Saat teduh selesai. Nah, untuk mengawali ibadah kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 7, Tahukah Kamu Jumlah Bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Bait yang ketiga. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam sorga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Adik-adik yang di rumah dan kakak-kakak, tiba saatnya kita untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh bangun di pagi hari ini. Dan kami akan beribadah, juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami hari ini boleh beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau bernyanyi satu pujian lagi. Judulnya Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari.
tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua boleh siapin hati dan pikiran juga Alkitabnya di rumah ya. Kita dengerin firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, kalau tadi kita sudah bernyanyi bersama, sekarang waktunya kita untuk dengerin firman Tuhan ya. Adik-adik siapin Alkitabnya dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Udah? Kalau udah, kita taruh dulu Alkitab kita mau bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa kalau pagi hari ini Tuhan Yesus sudah boleh bangunkan kami. Tuhan, sekarang kami mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, agar kami boleh mengerti akan firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dibuka lagi Alkitabnya, dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 begini bunyinya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang dapat kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, apa yang kata Tasya lagi pegang? Ya, masker. Nah, kalau misalnya adik-adik ingat, atau misalnya adik-adik pernah baca berita beberapa bulan ke belakang, tentang COVID-19 ini waktu pertama kali masuk ke Indonesia, ada loh adik-adik, orang-orang yang gak bertanggung jawab dan jahat, malah menimbun masker, ada juga yang menimbun hand sanitizer, disinfektan, dan alat-alat perlindungan diri yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan, seperti orang-orang yang sakit, maupun juga para bapak dan ibu dokter. Tapi, karena mereka bersikap serakah, dan mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, mereka mau memperkaya diri mereka sendiri, akhirnya mereka malah menimbun masker ini. Untuk apa? Mereka jual lagi dengan harga yang sangat mahal. Adik-adik, Kak Tasya pernah beli masker, satu kotak itu harganya cuma 25.000. Tapi waktu ada COVID-19 ini dan ada penimbun-penimbun masker seperti ini, harganya jadi sangat mahal sekali. Satu kotak masker, Kak Tasya pernah lihat di Shopee itu harganya ada yang sampai 1 juta bahkan 2 juta loh adik-adik. Wow, parah banget kan? Nah, itu semua karena sikap mereka yang sangat serakah. Nah, adik-adik, apa hubungannya masker ini dengan sikap orang-orang yang serakah dengan bacaan kita hari ini? Nah, jadi kita akan cerita, Kak Tasya akan cerita mengenai kota yang bernama Korintus.
Korintus adalah kota pelabuhan yang sangat ramai sekali. Nah, di Korintus itu adik-adik ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok kaum elit, orang-orang kaya, orang-orang bangsawan, orang-orang yang berkuasa dan punya kedudukan di sana. Nah, yang kedua adalah kaum budak. Mereka adalah orang-orang yang lemah dan juga miskin. Orang-orang yang bekerja sebagai budak dan juga buruh. Nah, kebiasaan jemaat di Korintus, mereka suka melakukan perjamuan makan bersama. Jadi, orang-orang yang kaya dari kaum elit itu, mereka suka membawa makanan untuk dimakan bersama. Nah, tapi adik-adik, ternyata mereka itu suka datang lebih duluan. Nah, untuk apa? Jadi mereka menghabiskan makanan yang udah mereka bawa, mereka habisin sendiri, mereka bersenang-senang, bahkan sampai mabuk-mabukan. Nah, mereka tidak memikirkan orang-orang lain atau jemaat-jemaat lain yang lemah dan juga miskin. Orang-orang yang miskin itu datang belakangan karena mereka harus bekerja dulu, karena kan mereka tuh budak dan buruh. Jadi mereka datangnya belakangan. Nah, pas mereka datang ke perjamuan makan itu, ternyata makanannya sudah habis. Dan akhirnya mereka malah kelaparan adik-adik. Tapi para kaum elit tidak memikirkan itu. Mereka sangat serakah dan cuma mentingin diri mereka sendiri. Yang penting perut gue kenyang, yang penting gue bisa makan. Gitu. Nah, saat itu Rasul Paulus mengkoreksi jemaat Korintus, terutama para kaum elit. Kalau yang mereka lakukan, cara dan sikap perjamuan mereka adalah salah. Mereka kan melakukan perjamuan itu sebagai wujud merayakan pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah memberi dirinya untuk menebus dosa manusia. Nah, seharusnya jemaat saat itu pun merayakan kematian Tuhan Yesus dengan mau berbagi dengan sesama. Tapi yang mereka lakukan justru mereka makan makanan itu sendiri sampai kenyang dan tidak memikirkan yang lain. Yang mereka lakukan, perkumpulan dan perjamuan itu tidak membawa kebaikan, tapi hanya membawa keburukan dan perselisihan. Nah, adik-adik, seperti sama yang tadi, yang orang yang suka menimbun masker. Dia cuma peduli dengan dirinya sendiri, mau memperkaya dirinya sendiri. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akibatnya mereka dilaporkan ke kantor polisi dan dipenjara. Adik-adik, saat kita bersikap serakah, gak ada sama sekali yang membawa kebaikan. Baik untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain. Nah, firman Tuhan hari ini lewat jemaat di Korintus mau mengajarkan kepada kita untuk tidak hidup dalam keserakahan. Melainkan kita harus menjadi anak-anak yang mau dan suka memberi. Nih, adik-adik, tapi kan, Kak, aku nggak menimbun masker. Aku nggak serakah, Kak. Nah, tapi ada juga beberapa kehidupan kita yang tanpa kita sadarin, ternyata kita juga bersikap atau bertingkah serakah loh adik-adik. Kayak misalnya, nih, berebutan remote. Padahal kita udah nonton dari pagi sampai siang. Harusnya kita gantian sama orang rumah. Tapi karena keserakahan kita pengen memiliki yang lebih, kita pengen nonton lebih jamnya, lebih lama lagi, kita malah serakah, maunya nonton. Akhirnya malah berebutan TV, berebutan remote TV sama adik. Nah, terus apa lagi? Nih, berebutan makanan. Misalnya mama udah beli ayam 4 pas buat orang di rumah. 1 buat mama, 1 buat papa, 1 buat aku, dan 1 buat adik. Tapi karena aku udah lapar banget, jadi akhirnya aku ambil ayamnya 2. Nah, siapa ayo yang pernah ngelakuin itu? Itu perbuatan serakah. Akhirnya nanti pasti ada salah satu antara mama sama papanya gak bisa makan. Akhirnya kelaparan. Nah, terus apalagi? Misalnya di sekolah, karena kamu mau yang nilainya paling tinggi, paling bagus gitu ya, waktu temennya ada yang nanya pelajaran, ini gimana sih? Nah, karena kamu pengen nilainya paling tinggi sendiri, akhirnya kamu nggak ngasih temen kamu tuh. Kamu jadi egois dan serakah pengen dapet nilai yang bagus sendiri, akhirnya
kamu nggak bantuin teman. Nah, itu juga salah satu sikap yang serakah. Seperti yang kata Tasya bilang tadi, kalau serakah itu nggak membawa kebaikan sama sekali, tapi hanya akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Kalau kita rebutan remote TV sama adik atau sama kakak, akibatnya apa? Mata kita bisa sakit gara-gara nonton TV kelamaan, terus adik kita nangis, ujung-ujungnya dimarahin mama sama papa, ya kan? Nah, kalau misalnya kita ngambil makanan yang berlebihan, perut kita nanti bisa sakit, sedangkan orang yang lain kelaparan. Terus, kalau misalnya kita bersikap serakah sama teman di sekolah, nanti kita dijauhin sama teman. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus untuk tidak serakah, tapi kita mau menjadi anak yang suka memberi. Apa sih yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Nah, adik-adik bisa memberi diri adik-adik untuk membantu mama dan papa di rumah, membersihkan kamar sendiri misalnya. Nah, selain adik-adik membantu mama dan papa di rumah, adik-adik juga bisa memberi waktu yang banyak untuk belajar, karena sekarang kan cuma di rumah doang nih, jadi jangan kebanyakan mainnya atau nonton YouTube-nya, tapi sisakan waktu juga untuk belajar. Atau adik-adik bisa berbagi makanan, kalau misalnya di rumah adik-adik punya makanan yang berlebih, bisa dikasih ke tetangga adik-adik, seperti itu. Atau ada hal yang paling sederhana yang bisa adik-adik lakukan, tapi kuasanya sangat besar banget, yaitu adalah berdoa. Nah, adik-adik bisa memberi waktu adik-adik yang banyak di rumah untuk banyak berdoa untuk bangsa dan negara ini, berdoa untuk dunia ini, berdoa untuk Bapak dan Ibu dokter di rumah sakit yang lagi merawat pasien COVID, berdoa untuk para pasien supaya mereka cepat sembuh, berdoa untuk Bapak Ibu polisi yang harus tetap turun di jalan, ataupun berdoa untuk Mama dan Papa yang harus tetap bekerja di tengah-tengah COVID-19 ini. Berdoa supaya mereka tetap selalu dalam lindungan Tuhan dan tidak terjangkit virus COVID-19. Itu yang bisa adik-adik lakukan loh. Jadi, mari sekarang kita mulai menjadi anak-anak yang suka memberi. Karena memberi itu lebih baik daripada menerima. Nah, hari ini Kak Tasya juga ada ayat hafalan untuk adik-adik hafalkan di rumah, yaitu terambil dari Filipi 2, ayatnya yang keempat. Dibuka ya kitabnya dari Filipi 2, ayat yang keempat. Nah, bunyinya seperti ini. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini yang menjadi ayat hafalan untuk adik-adik. Nanti adik-adik videoin, terus jangan lupa untuk dikirim ke grup WhatsApp Pelkat PA. Oke? Nah, selain tadi ada ayat hafalan, Kak Tasya juga ada aktivitas untuk adik-adik di rumah, dikerjakan di rumah ya. Ini aktivitasnya. Yang di sisi sebelah kiri, adik-adik tulis hal yang kita terima dari orang lain. Nah, yang di sisi sebelah kanan, adik-adik tuliskan hal yang kita bisa berikan untuk orang lain. Oke? Nanti adik-adik tulis minimal masing-masing 5 ya. Di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing 5. Dan nanti adik-adik foto dan kirim juga ke grup WhatsApp Pelkat PA. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik punya bisa adik-adik satukan dengan persembahan orang tua adik-adik dan diserahkan ke gereja setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 1 siang atau ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Sekali lagi adik-adik. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar
Sekarang kita akan masuk ke Warta PA. Silakan Kak Asnat. Oke, adik-adik boleh dengerin ya dari rumah. Ada beberapa info yang mau Kak Asnat sampaikan. Yang pertama, kami Kakak Layan Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik semua yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Lalu yang kedua, karena masih ada virus-virus corona adik-adik, jadi kita ibadahnya masih dari rumah masing-masing ya. Adik-adik tetap stay tune di YouTube GPIB Shalom Depok setiap hari Minggu jam 7 pagi. Oke? Itu aja Warta PA untuk hari ini. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan ibadah kita juga sudah boleh selesai, sekarang kita mau berdoa untuk penutup ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk segala berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan sudah boleh menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, biarlah hari ini firman yang boleh disampaikan, boleh mengajarkan kami untuk tidak menjadi anak-anak yang serakah, tapi biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang mau memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kasih dan damai sejahtera dari Tuhan boleh menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.